Hai, apa kabar semuanya? Baik-baik aja kan? Eh, Perkenalkan, namaku Adita Deva Andini, mahasiswi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga angkatan tahun 2018. Hari ini aku dan keempat temanku, ada Lutfia, Karina, Lela, dan juga Bella, akan memberikan kalian tutorial bagaimana cara membuat web menggunakan aplikasi Laravel. Tapi sebelum itu kalian harus mengetahui dulu apa sih aplikasi Laravel itu. Yuk kita simak di video berikutnya. Jadi, aplikasi Laravel merupakan framework PHP yang bersifat open source yang dirancang agar proses pengembangan aplikasi web dapat lebih mudah dan cepat karena memang ada berbagai macam fitur yang ada di dalamnya. Namun, tidak hanya itu, jadi aplikasi Laravel ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan dalam proses pengembangan project website dengan menggunakan framework ini jauh lebih cepat. Yang kedua, teknologi framework ini dapat digunakan di berbagai browser dan perangkat lain dengan secara baik. Nah, jadi kalian udah tahu kan apa itu aplikasi Laravel dan apa kelebihan yang ada di dalam aplikasi Laravel. Mari kita simak video tutorialnya ya. Nah, di part kali ini aku bakal ngejelasin nih ke kalian gimana sih kita dalam membangun suatu website menggunakan aplikasi Laravel itu sendiri. Nah, yang pertama kali kalian harus lakukan itu apa sih? Yang pertama kali kalian harus lakukan yaitu mendownload VSC atau Visual Studio Code, di mana Visual Studio Code ini merupakan suatu teks sederhana. Jadi dia itu tipenya kayak buat membantu suatu bahasa pemrograman kayak JavaScript kayak gitu. Kedua, apa nih? Step yang kedua yaitu menginstal suatu komposer. Nah, komposer ini apa sih? Komposer di sini itu dia berfungsi untuk dapat menunjang jalannya si Laravel ini sendiri. Jadi Laravel ini bisa jalan kalau misalkan harus ada komposer itu sendiri. Nah, dan step yang ketiga yaitu baru deh kita bisa menginstal Laravelnya itu. Nah, habis Laravel itu terinstal, baru deh kita bisa meng-create suatu database atau meng-create suatu konten di dalam Laravel tersebut dan nanti step-step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Bye bye. Jadi pada bagian saya selanjutnya yaitu membuat database. Pada database tersebut kami menggunakan phpMyAdmin, lalu kita meng-create database dengan nama sesuai dengan konten kita, pelikula. Setelah meng-create database, kita selanjutnya membuilding website yang telah berupa website. Lalu kita setelah membuilding sesuai keinginan kelompok kami, kita memasukkan konten tersebut berupa review film, lalu banyak sekali di dalamnya informasi mengenai film. Pertama, kita harus ini adalah tampilan install Laravel versi 5, tapi ini kita menggunakan VSC Visual Studio Code. Dan sebelum itu kita harus telah menginstal Composer. Ini tampilan saya telah menginstal Composer. Ini untuk membuka create content. Nah, ini adalah tampilan saat saya install Composer. Ini untuk meng-create project. Setelah itu kita akan membuat database yang bernama pelikula sesuai dengan konten kami. Ya. Lalu kita membuka command prompt
untuk membuat project. Ini projectnya sesuai dengan nama konten ya. Kami menggunakan nama Pelikula. Ini menunggu sesuai dengan jaringan masing-masing, jaringan internet. Nah, lalu kita harus menginstal PHP installation, PHP Debooks, lalu juga install HTML seperti pada video berikut ini. Nah, lalu kita membuka folder Pelikula yang ada di XAMPP di VSG. Setelah itu kita merename database sesuai dengan konten kami. Ini adalah untuk migration Laravel. Nah, lalu muncullah seperti ini. Ini adalah untuk admin masuk. Nah, ini sudah masuk. Setelah itu kita membuat create migration, dan kita ini untuk membuka film controller, jadi kita bisa mengkontrol apa ada yang di dalam web tersebut. Nah, seperti ini masuk autentik. Setelah itu kita tunggu. Saat ini kita berada pada langkah-langkah memasukkan konten, tabel-tabel konten, jenis-jenis tabel pada konten setelah di migrate tadi. Setelah itu, fill label tersebut untuk membuat tabel-tabel. Seperti itu. Di sini film maksudnya itu untuk menginsert nama sesuai dengan untuk memasukkan konten. Selanjutnya disamakan sesuai dengan yang kami butuhkan. Selanjutnya seperti itu. Masih pada bagian insert untuk menginsert konten. Sini ada nama, image, pemain, country, bahasa, sinopsis, lalu review dan genre. Setelah itu rating. Seperti itu. Lalu setelah rating ada penulis dan juga produser.
Setelah terbuka, setelah sign up, kita berhasil menginstal Laravel ini dan kita login sebagai admin. Lalu setelah itu home-nya kita ganti pada root-nya kita ganti file film untuk agar kita bisa membuka konten yang kita inginkan, yaitu film. Lalu setelah itu kita membuat file baru, yaitu index_blank.php. Nah, setelah itu panel heading-nya kita ganti dengan film, dan panel body yang UR login pada dashboard kita ganti menjadi tabel-tabel. Nantinya tabel-tabel tersebut akan terisi konten-konten yang akan kita inginkan. Seperti ini. Lalu tabel-tabel tersebut kita ganti, kita isi menjadi judul, image, pemain sesuai dengan konten yang kami inginkan. Seperti ini. Nah, setelah dibuka film akan muncul tabel-tabel seperti ini. Lalu pada panel heading kita membuat button untuk meng-create blade.php ini. Lalu kita membuat return view, yaitu film create sesuai dengan route. Lalu kita akan membuat route lagi untuk meng-create film. Nah, seperti ini. Itu digunakan untuk mengisi tabel-tabel itu, seperti isi informasi mengenai film-film. Pada panel body kita dimasukkan lagi route. Lalu file class tersebut ini digunakan untuk kita memasukkan konten-konten yang ada di film create. Itu sesuai dengan kebutuhan kita yang ada pada tabel-tabel di home.
Setelah itu kita save dan kita refresh di web. Lalu kita dapat memasukkan konten. Seperti ini cara memasukkan kontennya. Pertama kita memasukkan judul dan judul, memasukkan file gambar. Ini seperti ini contohnya. Ini sebagai contoh saja ya. Ini sebagai contoh, lalu kita upload. Jika salah seperti ini, kita menggunakan, berarti ada yang error, yaitu di PHP Artisan Migrant. Kita bisa mencari kerusakan. Nah, seperti itu tadi. Kan ini ada yang error, ternyata errornya tepat di MySQL-nya. Ini errornya ada di migrate saat migration. Setelah itu setelah selesai kita akan memasukkan seperti ini tampilan saat kita telah memasukkan file konten. Setelah itu kita buat terminal lagi di terminal, menambah. Ini hanya contoh saja. Kita menambah file feature tersebut agar kita tidak usah mengganti-ganti di root di web. Jadi kita adakan fitur. Lalu ini kita pada bagian mengubah warna background. Kita mengubahnya menjadi warna lip. Lalu background colornya kita ubah menjadi warna blue. Dan titlenya kita mengganti dengan pelikula. Yang pertamanya tadi Laravel, kita ganti menjadi pelikula. Ini tampilannya. Kita dapat memilih warna-warna yang kita inginkan pada webfeaturecolor.com. Jadi kita tinggal mengcopy saja, lalu kita menpastenya di VSG seperti ini.
ini kita akan mengganti warna pada panel heading seperti ini. Lalu panel bodinya seperti ini kalau ingin mengganti warna pada panel body. Nah, lalu selanjutnya bordernya kita ganti agar lebih rapi, border tabelnya ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Dan bordernya juga kita ganti menjadi warna putih agar lebih menarik. Setelah itu kita pada tab button kita mengubah menjadi name film create. Kita menambah button di sebelah film seperti ini agar tidak usah mengganti-ganti route di atas. Nah, kita buat lebih rapi. Pada name film index kita juga membuat button baru. Lalu pada tabel feature kita gunakan untuk kita tambah button seperti ini untuk menghapus apabila terjadi kesalahan saat memasukkan konten, dan kita juga menambah fitur edit dan yang digunakan untuk mengedit konten apabila juga ada kesalahan. Nah, ini digunakan untuk apabila terjadi kesalahan. Kan tadi ada gambar yang tidak bisa terlihat seperti tadi. Seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi kita hapus saja, kita membuat konten yang baru. Seperti ini, pemasukan konten kembali. Nah, seperti ini. Sudah selesai, sudah terisi semua. Kita akan merapikan tabel agar tidak sepanjang itu. Kita membuat button lagi di samping home, di samping tulisan film. Jadi seperti itu. Tulisan reviewnya itu terdapat pada tabel feature ya, bukan di sebelah film. Yang digunakan untuk melihat review-review agar tidak terlalu panjang seperti ini. Selanjutnya menjadi lebih rapi tabelnya karena kita membuat sesuai ukuran yang sesuai. Nah, itu juga ada home dan review pada heading panel, pada heading.
ini digunakan untuk mengubah nama website. Seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat logo, memasukkan logo value bola. Ini hanya contoh ya, kita cari gambar apapun ya. Nah, lalu ini kita rename menjadi logo, lalu kita tulis di PSG logo. Nah, ini hanya contoh, ini kita kecilkan agar tidak terlalu besar, seperti itu. Kita atur sesuai dengan keinginan kita, keinginan masing-masing. Itu adalah penjelasan dari langkah-langkah kelompok kami dalam membuat suatu web, yang dimana kita menggunakan Laravel. Nah, Laravel ini sejenis framework. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.